Apakah kamu mau investasi saham tapi terlalu sibuk untuk riset saham, nggak punya waktu untuk cari saham yang bagus dan memantau pergerakan saham? Yuk kita bahas selengkapnya. Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni. Akhir bulan lalu, saya tuh sempat ketemu dengan teman-teman lama. Nah, beberapa teman lama ini udah jadi manajer di perusahaan-perusahaan besar. Pada saat ngobrol-ngobrol, ada teman yang nanya gini, Vin, kira-kira ada nggak sih strategi investasi saham yang cocok untuk orang yang sibuk? Ya, kalau jawaban singkatnya ya ada sih. Pakai aja layanan pendampingan investasinya Finansialko. Enggak. Tapi kali ini aku mau ceritain 3 strategi investasi yang lebih cocok untuk orang-orang sibuk dan nggak punya banyak waktu. Yang pertama, strategi nabung saham atau dollar cost averaging. Strategi pertama adalah strategi yang paling sederhana banget, yaitu nabung saham atau dollar cost averaging. Intinya, kita itu beli saham saat terima gaji. Ya gini aja deh, coba kita simulasikan seandainya ada orang yang beli saham Bank BCA setiap beres gajian, katakanlah gajian tanggal 25 gitu ya. Mulai dari tahun 2013 sampai 2023, berapa sih uang yang dia punya? Let's say belinya 5 jutaan rupiah per bulan dan hasilnya adalah ini. Garis yang warna biru itu adalah modalnya kita, ya. Dan garis warna oranye itu adalah keuntungan investasinya kita. Coba kamu perhatiin. Awalnya hasil investasi yang warna orange itu returnnya itu masih di bawah modal kita. Artinya apa? Modal yang kita keluarkan lebih gede gitu. Keuntungannya belum mencapai 100%. Lalu di sekitar tahun 2019, keuntungan investasi ya itu sudah di atas modal investasi kita. Artinya, keuntungan investasi kita sudah di atas 100%. Terus apa? Turun lagi tuh saat Covid sekitar Maret 2020. Dan kemudian kembali melesat lagi. Nah, pertanyaannya, coba tebak deh. Berapa sih uang yang terkumpul dari 2013 sampai 2023? Jawabannya ada di tabel. Jadi per Desember 2023, total uang yang kita investasikan itu kurang lebih 628 jutaan. Kenapa? Karena kan 5 juta itu nggak genep ya kalau diinvest kan. Nah, keuntungannya itu sudah mencapai 931 jutaan. Investnya 628 juta ya. Untungnya 931 juta. Di total udah 1,5 miliar. Itulah the power of nabung saham BBCA 5 jutaan kurang lebihnya setiap bulan selama 10 tahun terakhir. Luar biasa banget kan? Nah, kalau kamu merasa luar biasa, boleh kasih like-nya dulu dong. Strategi kedua, beli saat murah. Seperti yang pernah aku bahas di video sebelumnya, itu di video 5 waktu yang tepat untuk beli saham. Salah satunya adalah beli saham saat harganya murah. Emang murahnya itu dibandingin apa? Murah itu dibandingin dengan harga wajar atau nilai intrinsiknya. Maksudnya seperti apa, Vin? Gini, saya coba jelaskan dengan analogi harga rumah. Boleh ya? Andre itu pengen beli sebuah rumah, nah kemudian dia melihat di website. Nah, ternyata Andre cek, harga rumahnya tertulis 2 miliar. Andre kemudian coba majuin nih ke KPR bank. Nah, bank menurunkan appraisal, orang yang bisa menilai harga rumah. Appraisal bank ngitung-ngitung kan, berapa luas tanah, berapa bangunannya, dihitung-hitung nilainya 2,2 miliar. Nah, coba sekarang kita bandingin. Di pasaran ditawarin 2 miliar. Sedangkan menurut appraisalnya bank 2,2 miliar. Jadi dapat kita simpulkan harga di pasar sekarang ini lebih murah dibandingin harga appraisalnya, harga wajarnya. Nah, saham perusahaan itu juga bisa dinilai. Bahkan ada banyak banget pendekatan untuk menghitung nilai wajar sebuah perusahaan. Ada penilaian berdasarkan nilai saat ini, seperti nilai saat ini dari dividennya. Kita pakai bahasa kerennya adalah dividend discounted models. Atau juga dari arus kas bersihnya, bahasa sekolahannya bilangnya discounted free cash flow. Ya. Ada juga multipliers models seperti share price multiples dan enterprise value multiples. Dan
Ada juga strategi yang berdasarkan nilai asetnya, seperti adjustment to book value-nya. Berapa sih nilai book value-nya? Biasanya kami di Finansialku itu bantu melakukan perhitungan valuasi ini untuk klien-klien program pendampingan. Jadi kalau kamu klien program pendampingannya Finansialku, nggak perlu repot-repot banget untuk melakukan perhitungan. Ya, apakah kamu setuju kalau kita bahas strategi valuasi saham di video berikut-berikutnya? Komen ya. Strategi yang ketiga, dividend investing. Strategi yang terakhir adalah dividend investing. Sekarang ini itu masih banyak kok saham-saham yang dividennya masih di atas 8% per tahunnya. Contoh nih ya, per video ini dibuat. Bank daerah seperti BJB dan Bank Jatim, kita lihat. Bank Jabar itu masih memberikan dividen yield 9,85%. Jujur, dividen Bank Jabar ini lebih gede sih daripada bunga deposito di Bank Jabar. Bank Jatim itu juga dividen yieldnya 9,8%. Nah, coba kamu hitung deh, berapa lama waktu untuk balik modal jika dividen tahunannya 9,8%? Coba, ada yang tahu nggak jawabannya berapa? Ya, betul, kurang lebih 10 tahunan. Caranya ngitung ya udah dibagi aja, gitu 100% bagi 9,8% per tahunnya. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau udah balik modal nih ya, katakanlah udah 10 tahun, udah balik modal. Berapa persen keuntungan investor dari kenaikan harga dan dividen di tahun ke-11? Yang sudah tahu boleh tulis jawabannya di kolom komentar. Sekedar informasi, kamu dapat berkonsultasi mengenai investasi dengan perencana keuangan Finansialku. Caranya gampang, hubungi aja nomor berikut ini, boleh juga WhatsApp atau juga ke link berikut ini. Kamu boleh nanya-nanya dulu ke admin Finansialku ya, cara konsultasinya, harganya, dan apa yang didapat setelah konsultasi. So, ingat selalu, hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist investasi saham. Wujudkan masa depan, tumbuh erat bersama.